At-targhib fil muraqabah wal muhasabah. Lagi hatam dia. Lagi hatam. Ya. Insya Allah. Berkah insya Allah. At-targhib anjuran al-fil muraqabah. Di dalam sifat al-muraqabah. Nah, sifat al-muraqabah itu sifat yang selalu merasa diawasi, dipantau oleh Allah. Sifat apa? Al-muraqabah. Yuragib, dipantau. Al-muraqabah selalu dia merasa dipantau. Selalu merasa diperhatikan. Selalu merasa dilihat. Memang hakikatnya demikian. Betul. Hakikatnya memang kita selalu dipantau oleh Allah. Cuma kita lupa. Nah, orang yang memiliki sifat merasa dia selalu dipantau sehingga perbuatannya malu kalau dia melakukan satu kemaksiatan. Merasa dipantau sama Allah, dilihat sama Allah. At-targhib anjuran fil muraqabah wal muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri. Ya, ngaca introspeksi diri kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana." Sungguh telah kami ciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui, kata Allah, ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ya, ma tuwaswisu, yang mengganggu bihi dengannya oleh nafsu. Bisikan nafsu, bisikan tahu Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat ilaihi kepadanya, min hablil warid, dari urat yang ada di leher. Menunjukkan kedekatan Allah kepada hamba. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat minhu darinya, min hablil warid, dari urat yang ada di leher. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui bisikan oleh nafsu, gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat ilaihi kepadanya, min hablil warid, dari urat yang berada di leher. Yang menunjukkan tentang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum, dan dia Allah ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Artinya selalu dipantau sama Allah. Wa an Abi Dzarr wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Abi Dzarr dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'ata, dan sertailah, ikutilah as-sayyi'ata, akan perbuatan dosa, al-hasanata, kepada perbuatan baik, tamhuha, yang mana perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa. Jadi habis berbuat maksiat, istighfar. Habis berbuat pelanggaran, taubat kepada Allah. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa. Wa'at bi'i sayyi'ata, sertailah as-sayyi'ata, akan as-sayyi'ata, perbuatan dosa itu, al-hasanah, dengan perbuatan baik, tamhuha, yang mana akan menghapus kepadanya. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah kalian terhadap manusia, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Nabi tahu kita manusia ini ya nggak mungkin lurus terus, ya pasti ada yang namanya aragil, halangan, rintangan, terpleset dalam perbuatan kemaksiatan. Tergelincir akan perbuatan maksiat, langsung segera bertobat kepada Allah, serta itu langsung dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa qala hadirahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan wa Ahmad wal Baihaqi fi Syu'ab, wa rawahu al-Hakim an Abi Dzarr faqat.
Wa an Ibnu Abbasin. Jadi rawah Al-Hakim telah meriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Abi Dzar faqat, dari Abi Dzar saja. Enggak meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau yang lain ini kan dua nih perawinya. Ya, dari sahabat Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Abdullah bin Abbas, saya berada di belakang Nabi yauman, pada suatu hari. Faqala, maka Nabi berkata, ya gulam, wahai anak. Gulam itu anak kecil. Abbas itu Ibn Abbas masih kecil ya. Dapat doa dari Nabi, Allahumma allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada Abdullah bin Abbas mentakwil daripada Al-Quran. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, walaupun masih kecil tapi sepupu Nabi. Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi, ya gulam, wahai anak. Ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat bacaan. Ihfadillah yahfadka. Ihfad, jagalah olehmu akan Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjaga kepada kamu. Nah, ini perlu kita pahami. Ihfad, jagalah olehmu akan Allah. Maksudnya apa? Nah, dalam syarahnya kita baca. Ihfadillah yahfadka. Jagalah olehmu akan Allah, yahfadka, maka Allah akan menjaga kamu. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi syarh al-Arba'in, dalam syarah al-Arba'in, maknahu, artinya ihfad awamirahu wamtasilha. Ihfad, kamu jagalah perintah-perintah Allah, wamtasilha, dan laksanakanlah. Laksanakan akan perintah. Wantahi an nawahi, dan jauhkanlah, tinggalkanlah dari larangan Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjaga kamu fit tagallubatik, dalam bolak-balikmu, dalam kehidupanmu, wa fid dunyaka, dalam duniamu, wa akhiratik, dan dalam akhiratmu. Itu maknanya begitu. Jadi ihfadillah, jagalah olehmu akan Allah. Artinya apa? Jagalah perintah-perintah Allah dan laksanakan perintah-perintahnya, dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah. Jelas ya? Itu makna ihfadillah yahfadka. Jagalah olehmu akan Allah, maka Allah akan menjaga kepada kamu. Ihfadillah, jagalah olehmu kepada Allah, tajidhu tujahat, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta, dan apabila engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, kata Nabi, annal ummata, bahwasanya umat, lawijtama'at, apabila berkumpul itu umat, ala ayyan fa'uka, atas mereka memberikan manfaat kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka mereka gak bakal bisa memberikan manfaat kepada kamu, illa, kecuali, bisyai'in, dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, dengan apa yang telah Allah tuliskan atas kamu, ya. Illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu, kecuali yang telah dituliskan akan sesuatu oleh Allah laka, untuk kamu. Jadi kata Nabi begini, kalau seandainya umat berkumpul nih, semuanya untuk mereka memberikan satu manfaat buat kamu, ya, lam yanfa'uka, mereka enggak akan mampu memberikan manfaat kepada kamu, illa, kecuali, bisyai'in, dengan sesuatu, qad katabahullah, yang telah menulis huknya akan sesuatu oleh Allah, alaika, kepada kamu. Kalau Allah kagak takdir, nggak bakal mampu. Paham tuh? Ini manusia kumpul semuanya
untuk memberikan satu manfaat buat kamu, nggak bakal mampu kecuali kalau sudah ditetapkan sama Allah. Kalau Allah nggak tetapkan memberikan manfaat tuh makhluk kepada kamu, ya nggak bakal bisa. Walaupun berkumpul seluruhnya. Jelas maksudnya? Ya. Kebalikannya, wa ini jitama'u, apabila mereka berkumpul di umat, ala ayyadhurruka, atas mereka memberikan mudarat kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadhurruka, maka mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepada kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaik, yang telah dituliskan akan sesuatu oleh Allah alaika, kepada kamu. Rufi'atil aglam, terangkat catatan-catatan, wajaffatis suhub, dan mengering daripada as-suhub, lembaran. Jadi artinya apa? Semua ketetapan tergantung dengan takdir Allah wa iradatillah subhanahu. Kalau Allah nggak tetapin, gagal bisa. Ya. Semua nih, bahkan dalam riwayat yang lain, manusianya, jinnya berkumpul semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir untuk memberikan satu manfaat kepada kamu, nggak bakal bisa kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Sama kebalikannya, manusia, jinnya dari zaman Nabi Adam sampai akhir berkumpul sepakat untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, nggak bakal mampu kecuali kalau telah ditakdir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Coba kita baca syarahnya tadi itu. Terusan yang tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya. Tadi kan maknanya ihfadillah yahfadaka. Ya. Kamu jagalah olehmu, ya, akan Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maknanya apa tadi? Ihfad awamirahu, kamu jaga akan perintah-perintah Allah dan patuhi perintah-perintahnya, wantahi an-nawahi, dan tinggalkan larangannya. Maka Allah akan menjaga kamu dalam urusan-urusanmu, wa fi dunya, dalam urusan duniamu, wa akhiratik, dan akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila salihah, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman keadaannya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan hidupkan akannya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi siapa orang tuh yang beramal-amal saleh, baik dari laki-laki maupun wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Syarat itu. Kan kita lihat orang-orang yang kafir kan enggak beriman. Kadang-kadang baik sama kita, betul? Makanya disyaratkan wa huwa mu'minun, berbuat baik dari orang laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Fala nuhyiyannahu, maka kami hidupkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa ma yuhsalu lil 'abdi minal bala, dan apa yang didapat bagi seorang hamba minal bala, dari bala, wal masaib, dari musibah, wa bisababi tabi awamirillahi ta'ala, maka itu sebabnya adalah tabi, menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu, meninggalkan perintah, melanggar daripada perintah. Wa ma yahsulu, atau wa ma yuhsalu lil 'abdi, yang didapat oleh hamba minal bala, dari bala, wal masaib, dari musibah, wa bisababi tabi awamirillahi ta'ala, maka sebabnya apa? Tabi, menyia-nyiakan, menteledorkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydin nas, wa ma asabakum, dan apa-apa yang menimpa kepada kalian, min musibah, dari musibah, fabima kasabat aydikum, maka dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tajidhu tujahak. Tadi ada kalimat apa? Kalimat
ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu akan Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapan kamu. Ya, tajidhu, maka engkau akan mendapati akan Allah tujahak, di hadapan kamu, ay amamak. Ya, ay amamak. Lanjutan lagi hadisnya. Wa fi riwayati ghairihi wa ziyadah. Dalam riwayat selainnya, ziyadah ada tambahan. Selain Ibn Abbas berarti ya. Ziyadah ada tambahan, ihfadillah. Jagalah olehmu akan Allah, tajidhu tujahak. Engkau akan mendapati akan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi. Mengenalilah engkau kepada Allah. Ta'arraf, mengenal ya. Engkau kepada Allah. Firraha, di waktu senang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenal kepada kamu di waktu susah. Jangan datang susah doang. Ya. Waktu senang dia kabur misalnya. Jangan. Ta'arraf ilallah. Mengenalkan kamu. Gitu. Ini fil amr nih. Ilallah kepada Allah. Firraha, di waktu senang. Di waktu senang tetap ibadah istiqomah. Ya. Maka ya'rifka. Allah akan mengenal kepada kamu. Fi syiddah. Ya. Di waktu susah. Bukan berarti senang Allah kita nggak kenal waktu senang enggak. Maknanya akan ditolong oleh Allah di waktu susah. Di waktu senang kamu datang kepada Allah, di waktu susah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka, bahwasanya sesuatu yang menyalahkan kepada kamu, lam yakun liyusibak, tidak akan liyusibak, menimpa kepada kamu. Ya, maksudnya apa? Sesuatu yang Allah takdir, ya, kamu kagak dapat. Ya udah, lam yakun liyusibak, enggak bakal menimpa kepada kamu. Sebaliknya, wa ma asabak, apa-apa yang menimpa kepada kamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan menyalahi kepada kamu. Sesuatu yang telah Allah takdir buat kamu, enggak bakal lari kepada yang lain, pasti kena kepada kamu. Paham maksud itu? Itu kembali kepada takdir. Wa'lam anna ma akhta'ak. Ketahuilah bahwasanya sesuatu akhta'ak, yang menyalahi kepada kamu, yang kamu kagak dapat, ya, lam yakun liyusibak. Jadi menurut ketetapan Allah enggak bakal kamu dapat, lam yakun liyusibak, maka tidak akan menimpa kepada kamu, tidak akan kamu dapat itu. Karena sesuatu udah ditakdir sama Allah, kamu nggak bakal dapat. Sebaliknya, wa ma asabak, sesuatu yang kamu akan dapat, yang menimpa, yang kena kepada kamu, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan menyalahi kepada kamu, pasti kamu dah dapat. Nah, begitu masih, yang udah ditakdir sama Allah, di fulan bakal dapat. Jangan khawatir, nggak bakal melenceng kepada yang lain, pasti bakal dah. Sebaliknya, sesuatu yang ditakdir sama Allah ente nggak dapat, walaupun usaha ente seapanya, manusia seluruhnya ngebantuin, tetap nggak bakal kamu dah dapat. Itu kembali kepada takdir. Wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu datang bersamaan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya datang jalan keluar, ya, ma'al karbi, bersamaan dengan kesulitan. Habis sulit, jalan keluar datang, keenakan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersamaan dengan kesulitan, yusra, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Begitu. Jadi jangan khawatir, dunia begitu aja udah. Ya, kenikmatan, ujian. Dapat nikmat, dapat ujian. Makanya jangan bingung, kata Nabi, orang Islam ini enak udah. Semuanya berganjar pahala. Semuanya adalah kebaikan. Ya, Nabi katakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan urusan perkaranya orang mukmin. Urusannya orang mukmin semuanya baik. Semuanya baik, artinya berganjar pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Yang pertama, kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka syukur adalah baik buat dia, pahala. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia tertimpa musibah, dia sabar, maka sabar adalah baik buat dia, pahala. Kan begitu aja dunia itu. Ya. Jadi tinggal kita menyikapi, kata Nabi. Dapat nikmat kita bersyukur, dapat pahala besar. La in syakartum la azidannakum. Dapat musibah kita sabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, langsung sabar, dapat pahala. Ya udah. Gitu aja udah. Jadi tinggal kita menyikapi itu. Nabi udah bilang urusan orang mukmin semuanya enak, berganjar pahala indallah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wa an-nasra annal nasra ma'al usri wa annal faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Lanjut bacaan sedikit di syarahnya nih. Tajidhu tujahat. Tadi dikatakan bahwasanya apa? Kalimatnya ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jagalah akan Allah, ya. Tajidhu, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu, ya, amama. Ta'arraf ila Allah fir raha. Kamu kenalilah kepada Allah di waktu senang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenal kamu di waktu sulit, susah. Waqad nassallah, Syekh Muhammad mengatakan, waqad nassallahu ta'ala fi kitabih. Dan sungguh telah menaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an ala annal amala salih, bahwasanya amal saleh yanfa'u, akan bermanfaat, inda syiddati, ketika ditimpa kesulitan, wa yunji fa'ilahu, dan amal saleh akan menolong kepada pelaku. Wa anna, sebaliknya, wa anna amalal masaib, bahwasanya amal daripada keburukan, yuaddi bi sahibihi ila syiddah, menyebabkan kepada pelakunya ila syiddah, kepada keburukan, kesusahan, sebab daripada amal buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman hikayatan an Yunus alaihissalam, menghikayatan, menceritakan tentang Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin. Katalah, kalau seandainya dia itu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, ya, tapi ternyata Nabi Yunus termasuk orang yang selalu bertasbih. Kalau seandainya bukan termasuk orang-orang yang selalu bertasbih, lala bisa fi batnih, maka dia akan menetap di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan oleh Allah. Ya, cuma dia termasuk minal musabbihin, termasuk orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Jadi kesulitan digampangin sebab taat. Walamma qala Fir'aun ala ma hakahu Allah anhu fi surat Yunus. Dan tatkala Allah menceritakan tentang Fir'aun, ya, dalam surah Yunus, amantu, setelah kecebur di Laut Merah, udah ngap-ngapan Fir'aun nih, baru ngomong amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu, kata Fir'aun, saya beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang telah beriman kepadanya Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk minal muslimin. Udah terakhir, udah lambat, udah fil ghargharah, udah kecebur nih Firaun nih. Makanya Nabi bilang, ya, musuhnya Nabi paling lebih dahsyat daripada musuh Nabi yang lain. Firaun sudah sedahsyatnya, kejam-kejamnya, tetap di ujung-ujungnya masih mengakui beriman kepada siapa? Allah Subhanahu. Tapi bagaimana tuh musuhnya Nabi Abu Jahal? Ya, udah pengen dipenggal palanya apa? Bilang kepada Muhammad, saya musuhnya dia, ya, di dunia dan di akhirat, dibilang. Padahal udah mau dipenggal palanya itu, ya. Ini masih nantangin Nabi SAW.
wasallam. Beda dengan siapa? Fir'aun. Udah tenggelam masih ngaku. Baru dia masih ngaku beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi dibalas wa qala lahul malak. Malaikat berkata, ana apa namanya? Itu baca apa sih itu? Hah? Wa al-ana qad. Ya, alifnya istifham, pertanyaan. Apakah sekarang ya kamu beriman? Wa qad asaita. Padahal kamu telah bermaksiat qablu sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang merusak. Artinya apa? Udah enggak diterima, telat. Nah, di sini orang kalau sudah umurnya ajalnya udah fil gargarah, tenggorokan ini udah sakaratul maut bahasa kita, ini pintu tobat udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak diterima lagi, sebagaimana Firaun udah tenggelam ngap-ngapan baru mengaku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Guru ya yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa rawa hadhihi ziyadah Abdullah bin Humaid bi isnadin dhaif. Tapi dikatakan telah meriwayatkan ini tambahan Abdullah bin Humaid bi isnadin dhaif dengan sanad yang lemah dibilang. Wa Ahmad bi isnadain al-munqati'ain, dan Imam Ahmad dengan dua sanad yang terputus. Wa rawa al-hadis biduniha Ahmad wal Hakim wa Diya al-Maqdisi wa sahhahu al-Iraqi. Tapi ini hadis disahihkan oleh Imam al-Iraqi. Wa qala Ibnu Mandah isnaduhu masyhur wa ruwatuhu thiqat. Berkata Ibnu Mandah sanadnya masyhur, terkenal, dan perawinya thiqat, orang-orang yang dapat dipercaya. Makanya termasuk ya hadis yang kuat juga, bisa dipakai untuk hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini kitab sekali pertemuan lagi nih. Ya. Insyaallah hatam ini kitab 2 bab lagi sekali pertemuan ini, enggak banyak. Insyaallah biiznillah. Wallahu a'lam bil asma. Pertanyaan fadhal. Ya. Jawab. Ayo, fadhal. Ayo, Mat. Buat apa itu? Ya, emang ada riwayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu mah Al-Quran tuh ya. Ya nggak apa-apa. Al-Quran semuanya bagus dibaca. Ya. Hisnun hasinun. Benteng yang membentengi diri kita. Wal adhkar, zikir-zikir. Wal Quran afdal bil adhkar. Bahkan afdalul adhkar. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Udah. Terus lagi Al-Quran nggak jadi masalah. Ya. Dengan niat yang baik. Lagi. Memang enggak la yughayyat, tidak ditentukan ya. Tidak terikat berapa bacaannya. Wallahu alam apakah ada dalam riwayat yang lain. Cuma perbanyak aja. Hendaknya memperbanyak doa. Nabi Yunus alaihi waqil, ada pendapat mengatakan innaha al-ismul a'dham, dikatakan. Nama al-ismul a'dham. Doa yang orang baca mustajab gitu. Ya. Makanya baca tuh banyak. Apa bacanya depannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bahkan dikatakan taysirur rizq, untuk menggampangkan rezeki kita. Perbanyak, sehari 100 kita baca misalnya. Insyaallah. Dengan keyakinan. Jangan kadang-kadang baca zikir, wirid kagak yakin juga. Ya malas-malasan baca doang ya kan, sama. Bil yakin, sesuatu dengan wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Yang enggak yakin enggak bisa ngambil manfaat. Walaupun ya masalah apakah dapat pahala ya, perbedaan pendapat ulama. Ya. Lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad